Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Selvin Raliza dan NPM 23060 71015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tentang etika hubungan masyarakat dan etika bermedia sosial di era digital. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Di mana latar belakang ini membahas tentang media sosial, merevolusi komunikasi publik dan humas. Kemudian ada muncul tantangan etika baru seperti hoaks, privasi, serta ujaran kebencian. Lalu ada pentingnya etika untuk menjaga kepercayaan dan citra. Kemudian ada peran penting literasi digital dalam masyarakat. Lalu kita langsung masuk lagi ke rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini membahas tentang bagaimana sih penerapan etika dalam hubungan masyarakat di masa modern ini. Kemudian ada apa sih tantangan etika bermedia sosial di era digital? Lalu ada strategi apa sih yang dapat dilakukan untuk membangun etika digital yang baik? Lalu kita masuk ke tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini membahas tentang mengkaji prinsip etika dalam praktik humas, kemudian ada menganalisis pelanggaran etika di media sosial, lalu ada menyusun strategi edukasi dan regulasi yang efektif. Oke, kita langsung masuk ke landasan teori. Di mana landasan teori ini membahas tentang etika humas, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Kemudian ada etika bermedia sosial, yaitu menghindari hoaks dan menjaga privasi. Lalu ada teori etika komunikasi dan teori konstruktivisme sosial. Oke, kita langsung masuk ke prinsip etika dan komunikasi. Prinsip etika dalam komunikasi itu ada 5. Yang pertama ada sidik, yaitu kejujuran, di mana membahas tentang komunikasi berdasarkan fakta. Lalu ada amanah, yaitu menjaga rahasia dan kepercayaan publik. Kemudian ada tablik, di mana menyampaikan pesan secara terbuka. Lalu ada fatomnah, di mana bijak memilih saluran komunikasi. Kemudian ada yang terakhir, ada profesionalisme dan tanggung jawab sosial. Langsung kita masuk ke jenis pelanggaran etika digital, di mana jenis pelanggaran etika digital ini yang pertama itu ada penyebaran informasi palsu atau hoax yang sering terjadi dan terus berulang. Kemudian ada cyberbullying dan doxing. Kemudian ada komentar yang mengandung sara. Lalu ada manipulasi konten atau deepfake. Kemudian yang terakhir ada konten yang melanggar privasi atau hak cipta. Kita lanjut masuk ke studi kasus nyata, di mana yang pertama itu ada brand X memposting konten viral yang menyinggung isu sensitif. Kemudian ada tokoh publik menyebar hoax dan dijerat UU ITE. Lalu ada influencer menyebar produk ilegal melalui endorsement. Oke, kita langsung masuk ke peran praktisi humas, di mana peran praktisi humas ini terdapat yang pertama tuh menjadi jembatan informasi antara organisasi dan publik. Kemudian ada menerapkan kode etik profesi atau biasa disebut perhumas. Lalu ada menyusun kebijakan komunikasi digital, dan terakhir ada edukasi internal tentang etika bermedia sosial. Langsung kita masuk ke strategi meningkatkan etika digital, di mana strategi ini membahas tentang literasi digital sejak usia dini. Kemudian ada kode etik organisasi dan pelatihan rutin. Lalu ada kolaborasi dalam platform dan regulator, dan ada sanksi terhadap pelanggaran etika, dan yang terakhir ada kampanye publik kesadaran etika online. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, di mana itu ada kesimpulan. Di sini kesimpulan ini membahas tentang etika dalam humas dan media sosial itu sangat penting. Lalu ada perlu pemahaman mendalami dan tindakan preventif. Kemudian ada kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah yang dibutuhkan. Dan di sini terakhir ada referensi jurnal. Di sini saya mengambil materi saya ini dari beberapa jurnal, salah satunya dari jurnal Prasetya Ningrum DA et al. Di tahun 2022. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.